Jadi saya kasih tahu nih, antara perawat dan jerawat itu masih ada kemiripan, kesamaan. Meskipun dimirip-miripin, disama-samain ya. Kalau perawat identik dengan baju putih. Pinter sekali. Baju putih. Oke. Perawat identik dengan baju putih, warna putih. Sekarang balik ke jerawat. Jerawat kalau lu pencet keluar nasi warna putih. Sama nggak? Ada kesamaan, makanya kita sama-samain. Terlanjur salah. Warna putih. Sekarang lu pencet lagi, jerawatnya lu pencet lagi. Keluar apa? Merah. Nah itu perawat yang lagi datang bulan. Karena perawat nggak semua laki, ada ceweknya juga. Nah itu yang lagi datang bulan. Sekarang saya mau tanya, cita-citanya apa? Masih kecil. Apa? Masih kecil, kayak tuyul nih masih. Apa mbak? Dokter. Ini mas. Jujur. Tentara. Tuh yang belah sono. Oh nggak usah ditanya. Kelihatan dari raut mukanya nggak punya cita-cita. Ada yang mau jadi polisi nggak? Ya. Siapa? Sambo. Dulu punya cita-cita jadi polisi mas? Betul. Tapi untung kan sekarang jadi perawat. Nah karena kemarin ada kasus Rambo ya, Rambo. Sambo di yang sono, ini Rambo belah sini, jangan bawa sono bahaya. Kasus Rambo, Freddy Rambo. Nggak lama dari itu keluar lagi kasus Teddy Manokwari. Hah? Sekarang di sini ada yang namanya Didi gitu nggak? Siapa? Budi. Mana? Wah, udah bendara ini ganti aja namanya lah. Kasih aja ganti nama apa? Samsudin kayak. Sekarang saya tanya nih, ini banyak perawat kan? Ada nggak yang cita-citanya jadi perawat? Jujur ya? Angkat tangan. Kalau nggak berani angkat tangan, angkat kaki. Ada nggak? Tersesat di jalan yang Nggak ada. Jadi dari sekian banyak yang di sini bisa saya simpulkan ya, saya simpulkan sendiri ya. Jangan dicatat, nggak usah dicatat, simpulan sendiri. Jadi bisa disimpulkan bahwa perawat itu salah satu profesi yang kurang dicita-citakan. Benar kan? Lah, sekarang kenapa bisa jadi perawat? Coba ada yang nyorogin gitu ya? Enggak, sebenarnya semua teman-teman yang di sini yang perawat itu harus berterima kasih sama Pak Tarno. Nah, nanya kan kenapa? Nah, tahu kan? Kalau Pak Tarno itu punya mantra. Tahu nggak mantranya? Sim salabim jadi apa? Prok. Nah, sekarang sama-sama ya, bareng-bareng ya mantranya ya. 1, 2, 3. Bim salabim. Prok. Nah, kan bener jadi perawat sekarang. Tanpa harus dicita-citakan jadi perawat. Jadi sekarang perawat yang sudah bekerja harus berterima kasih sama Pak Tarno. Nanti kalau pulang suruh kamu Pak Tarno makasih. Saya tidak cita-cita punya perawat, jadi perawat malah jadi perawat. Kalau saya nih bicara saya dulu sama nggak punya cita-cita jadi perawat, tapi terlintas setelah SMA mau jadi apa nih? Ya udah jadi perawat aja. Kenapa mau jadi perawat? Karena saya suka lihat perawat Jepang. Putih-putih, tinggi-tinggi, cantik-cantik. Nah, kenapa Pak? Bapak juga suka lihat perawat Jepang? Hah? Bapak lihatnya di mana? Di CD pasti Bapak. Sama Pak, sama saya. Oke, terlepas dari itu, meskipun perawat profesinya kurang dicita-citakan, tapi luar biasa sekali manfaat yang sudah diberikan kepada masyarakat. Jadi bisa tepuk tangan buat profesi perawat. Kalau bukan kita, siapa lagi yang menghargai profesi kita, apalagi saat pandemi.
benar-benar dihajar, alhamdulillah dianggap pahlawan. Sekarang kalau bicara cowok perawat nih, karena banyak cowok perawat juga. Sebenarnya cowok perawat itu bermental baja. Pasti nanya kan kenapa? Karena di sini pasangannya cowok perawat sama istrinya perawat juga, rata-rata. Rata-rata ya. Kayak sono ada yang belum terus berusaha. Nah kalau yang kenapa saya bilang bermental baja? Bermental baja, bertulang aluminium, berdarah pertalite, gak apa-apa lah. Meskipun disubsidi masih keren lah, masih bisa pakai kendaraan, oke? Terus ada azan pembukaannya. TNI Polri, lu serem gak tuh? Berarti hebat tuh, Sambo. Jangan cowok perawat nih yang ngedapetin perawat juga pasangannya, berarti hebat. Lawannya TNI Polri, lu tahu sendiri TNI Polri, jiper kita juga. Sekarang yang nggak dapet pasangan perawat juga siapa? Enggak, yang cowok. Mas Irfan ya? Irfan kayaknya bukan ya? Itu Sambo yang dekat pintu. Sambo. Oh bukan perawat juga? Berarti mental tempe. bukan tempe. Tahu nggak tahu? Oke, jadi kenapa harus bermental baja? Karena kita punya keuntungan, karena kita mengetahui tentang kesehatan perempuan, kesehatan wanita, ada pelajarannya di kampus, benar kan? Lebih mengerti daripada TNI Polri. TNI Polri nggak ada materi kesehatan perempuan, kesehatan wanita. Kalau kita belajar, meskipun cowok kita belajar, jadi kita lebih mengetahui, lebih mengerti perempuan, makanya kita lebih punya kesempatan. Nah, kesempatan, jadi kita lebih tahu. Sumpamanya nih, kasih contoh nih. Nih cewek nih, istrinya uring-uringan, jemedat-jemedut, utang banting, getah tuh. Udah marah-marah kayak gitu. Udah tahu tuh, insting perawatnya main. Oh, dulu waktu belajar saya ada materi kesehatan perempuan. Oh, mungkin ini mau datang bulan. Bener kan? Cewek ngomel-ngomel kayak gitu. Oh, ini mau datang bulan. Ketahuan tuh. Iya, datang bulan. Udah beres datang bulan. Masih tuh jemedat-jemedut, uring-uringan, buat banget. Masih ngomel tuh cewek. Istrinya keperawatan jiwa yang main. Oh, keperawatan jiwa yang main. Oh, mungkin dia butuh refreshing. Mungkin hatinya perlu ditenangkan. Ajak jalan-jalan, ajak makan. Beres tuh, aman. Besoknya uring-uringan lagi, buat banget, jebret-jebret. Nah, kalau yang kayak gini bingung ini. Artinya salah pilih berarti. Pasangannya salah pilih karena udah gak ada di ilmunya, itu kok marah-marah terus. Berarti salah pilih itu. Jadi apes itu, namanya apes. Sekarang kalau jadi perawat itu harus melalui pendidikan keperawatan. Jadi syaratnya itu ada belajar, ujian, wisuda. Oke? Dapat ya? Nah, kalau dulu itu ada akreditasi A, B seperti kayak gitu. Kalau A 100% ujian dari dalam kampus. Kalau B itu 50-50 atau 75-25 gitu. Dari kampus dan dari dinas. Nah, ada lagi belajarnya nggak tahu, ujiannya kapan, tahu-tahu wisuda. Nah, ini akreditasi F. Akreditasi F. Nah, makanya kalau yang model kayak gini biasanya, udah wisuda, kampusnya di mana? Itu di sana. Udah pernah ke sono? Belum. Tapi alhamdulillah di sini mungkin nggak ada yang akreditasi F. D ada mungkin. Terus kalau dipikir yang
datang ke Kuwait itu perawat itu sebenarnya yang terbaik bukan? Jawab. Bukan. Beruntung. Beruntung. Terbaik Pak, terbaik bagi keluarga, itu nomor satu. Oke, terbaik meskipun bukan terbaik. Ya jujur Pak, benar. Jadi kita itu lebih ke beruntung. Nih ada cerita kalau dari senior dulu nih, udah lulus datang, udah lulus ujian tulis, ada wawancara langsung dari user dari sini. Itu udah tegang aja tuh, dipanggil satu-satu, udah gemeteran aja tuh depan user. What is your name? Ditanya, what is your name? Tahu artinya ya? What is your name? My name is Arba'in. Kebetulan namanya Arba'in. Arba'in itu bahasa Arab. Artinya apa? 40. Usernya geleng-geleng. Bagus ini, 40 lulus. Tanpa wawancara lagi, hanya tanya nama bisa lulus. Itu namanya beruntung Pak, betul. Gak ditanya lagi, iya betul Pak. Jangan-jangan ini ketua INAF juga ini lulusnya begitu. Namanya saya. Hah? Oh, nggak usah. Jangan-jangan ketua INAF juga lulusnya begitu. Jangan-jangan, tapi enggak kayaknya. Oke, terus tadi perawat udah. Nah, udah sampai sini karena kekurangan kita itu harus diakui, kekurangan kita itu bahasa, benar nggak? Bahasa, karena kita terlalu berpegang teguh sama Sumpah Pemuda. Salah tapi benar sebenarnya itu. Salah tapi benar tapi salah. Bingung nggak kayak telur sama ayam? Makanya sebenarnya harus dari pendidikan kita itu harus ditunjang sama bahasa dari bawah ya. Jadi untuk persaingan di pasar luar itu lebih bagus. Nah, udah sampai sini nih, udah sampai Kuwait, karena kekurangan bahasa, jadi ketemu orang Arab udah, yang lain udah dia orang Arab ngomong, ya udah kita aminin aja, amin, amin. Kirain lagi berdoa, karena ya itu karena kekurangan bahasa itu, makanya harus diimprove bahasanya. Apalagi kalau dulu yang pesantren masih dikit, kalau dulu masih dikit yang pesantren. Ada juga pesantren kilat, ya. Kalau dulu kan istilahnya pesantren kilat, masuk gerbang terus keluar lagi, udah kilat gitu. Jadi nggak dapat ilmunya. Ada lagi rumah Apa? naik taksi. Iya. Sebenarnya orang Arab. Iya. Jadi nggak tahu di mana mau menunjukkan arahnya, Ah. cuma bilang ihdinas siratal mustaqim. Betul. Wah, ini Al-Quran. Ya, sama begitu juga tadi juga ada yang cerita udah masuk ke ruangan gitu. Udah masuk ke ruangan disuruh di klinik ya. Jadi ada tugas memanggil pasien. Sama dokternya, tolong panggil namanya ini. Oke. Abdullah masuk. Homsah masuk. Siapa lagi? Arba'in masuk. Nah, terakhir dokternya kasih instruksi lagi, kasih tahu lagi. Apa namanya? Bab. Ya, sakerbab. Sakerbab itu artinya tutup pintu. Karena si perawat ini nggak tahu, dia teriak-teriak di luar, sakerbab. Dia teriak-teriak sakerbab. Yang lain pada ketawa. Kenapa dia perawat? Karena bahasa. Iya, karena bahasa. Gara-gara bahasa ya jadi begitu, makanya. Oh, ada pengalaman tuh dia toel-toel tuh. Pengalaman ya. Bukan kita aja. Iya. Dokter-dokter ada dokter India juga begitu. Oh, sama berarti ya. Jadi yang paling ditakutin sebenarnya kalau udah join di rumah sakit, apalagi di ruangan itu suara telepon. Iya, telepon bunyi kita bingung nih cari kamar mandi. Iya, telepon bunyi kita bingung cari kamar mandi, harusnya diangkat. Bingung cari kamar mandi, kenapa? Karena takut. Iya, di awal-awal. Itu sebulan pertama kan. Tapi alhamdulillah, kalau bahasa itu mudah dipelajari, bisa dipelajari.
dengan semangat dan terus belajar, lama-lama tertangkap. Iya, ngerotok. Makanya udah pada bisa sekarang, udah berapa bulan, berapa tahun itu udah secara otomatis bisa. Alhamdulillah. Iya, sesuai. Meskipun nadanya masih intonasinya yang Sunda masih Sunda. Where are you, oi? Masih nada Sunda. Yang Jawa masih nada Jawa. Masih. Iya, bedok. Oke, terlepas dari itu, profesi perawat kita itu harus dibanggakan, apalagi di sini ya. Karena satu, kita sebagai pahlawan devisa. Kedua, pahlawan keluarga. Ketiga, boleh. Pokoknya untuk perawat itu di sini kita berarti menancapkan kaki, menunjukkan kepada negara lain, kepada internasional bahwa perawat Indonesia mampu bersaing di negara lain. Bukan buat perawat. Ya, cukup sekian dari saya karena waktunya udah mau Jumat juga. Jaya selalu perawat Indonesia, sukses selalu buat PPNI dan inapnya. Selamat mengadakan musyawarah luar negeri. Semoga sukses selalu. Sekian dan terima kasih.